Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Untung yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Sukardi. Saya kebetulan guru di SD di luar negeri, Tat, di Masya SD Allah. Muhammadiyah Bandar Jaya. Oke. Kebetulan di SD, Tat. Jadi masih anak-anak SD, Tat. Punya adik kok, ada adik tadi, masih TK. Adanya TK. Itu, Tat, perkenalannya, Baik, Tat. terima kasih Ustadz Sukardi, kepala sekolah ya di Bukan. Muhammadiyah ya. Sementara iya, Tat. Nah, kelihatan orang-orang kepala ini bawaannya tenang, karena Kelihatan ruwet, Tat, ya. ilmunya ada tinggi nih. Baik, Berarti harus lulus Pak Untung. Kalau ya. sampai kepala sekolahnya nggak lulus, gurunya lulus, waduh, Nah, PR berat ini. doa. Ya, Ya, siap. oke. Oke. Silakan. Satu mungkin dari saya sebagai closing karena Bapak udah yang terakhir. Coba sih kami ingin disampaikan teori-teori belajar yang Bapak ketahui yang selama mungkin waktu di kuliah, diperdalam lagi waktu bersama dosen di PPG ini, dan juga itu menjadi landasan dalam menyusun modul ajar. Silakan. Baik, Tat. Izin menjawab. Nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahi. Terkait teori belajar, yang saya tahu dan yang saya ingat, karena ketika tahu kadang-kadang lupa, Tat. Yang pertama teori behavior, Tat. Siap. Behavior itu terkait dengan bagaimana kita memotivasi peserta didik untuk belajar, untuk bagaimana peserta didik itu bisa berubah perilakunya melalui pengajaran yang kita berikan. Bisa berupa dengan memberikan penghargaan, sehingga peserta didik itu bisa berubah karena kita berikan penghargaan. Atau bisa juga dengan memberikan sebuah hukuman, supaya peserta didik itu bisa meningkatkan pembelajarannya, hasil pembelajarannya. Walaupun hukuman itu tidak harus berupa, kalau kata hukuman itu kan biasanya identik dengan kekerasan, tapi hukuman itu bisa dengan hal-hal yang lain yang tidak berbau kekerasan. Itu pengetahuan terkait behavior. Kemudian yang kedua, teori kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan, pengetahuan anak, baik itu dari mulai cara dia belajar dan yang lainnya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori konstruktif, yaitu siswa membangun pengetahuan sendiri dengan interaksi sosial atau dengan berbagai kegiatan yang bisa berupa dengan diskusi, bisa berupa dengan pembelajaran yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh peserta didik. Ketiga, kemudian yang keempat, teori humanisme, atau kalau ini saya kurang begitu paham terkait pengertiannya, namun secara gambarannya ini berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita bisa menghargai peserta didik dalam belajar, apapun kemampuan peserta didik kita harus menghargai, karena masing-masing peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Artinya tidak semua anak itu harus menguasai semua pembelajaran, tapi ada anak kadang yang bisa agamanya bagus, tapi matematikanya jelek. Maka sebagai guru kita harus mampu memfasilitasi peserta didik itu. Itu Ustaz terkait dengan teori belajar yang saya sedikit ketahui, Tat. Gitu, Tat. Baik, terima kasih Ustadz Sukardi, luar biasa menjadi tambahan ilmu bagi kita ya. Tadi yang humanisme juga pun sudah hampir semua disebutkan bagaimana teori humanisme itu ciri-cirinya, dan juga tadi behavior, bagaimana dulu kita di kampus dicontohkan bagaimana tikus atau apa gitu ya dikasih umpan, bagaimana reaksinya dipelajari itu tadi. Beliau menekankan kalau di kelas itu perlu adanya reward and punishment tadi.
Terima kasih, luar biasa tadi informasi yang dibagikan ke kita. Mungkin satu lagi, apa rencana PTK Ustadz nanti? Kalau PTK yang saya rancang kemarin sih, kalau kami melihat sementara yang saya amati itu masih di kelas 1. Kalau saya melihat anak-anak sekarang itu masih lemah di hal hafalan gitu, Tat. Makanya kemarin saya ambil gambaran terkait PTK itu kami berencana mengambil sebuah tema peningkatan kemampuan menghafal surat pendek melalui metode bermain gitu, Tat. Itu rencana PTK yang akan saya ambil untuk penelitian yang rencana kami ambil itu, Tat. Oke, dengan bermain Begitu. ya. Kalau Karena saya yang melihat di kelas 1 ini masih beberapa anak yang hafalannya masih kurang begitu. yang kalau di media sosial yang viral kan dengan gerakan tangan gitu ya, menghafal Ya, Al-Quran betul. semudah tersenyum. Ini Ustadz memilih dengan bermain karena lokusnya subjeknya kelas 1. Ini insya Allah kalau itu pun dilakukan, ini mungkin nanti akan menjadi sebuah temuan bagaimana kelas 1 itu di-manage dan bisa menghasilkan kelas 1 yang punya hafalan yang mumpuni nanti. Tentunya diawali dari SD Muhammadiyah ya. Luar biasa ini ide dan rencana penelitiannya sudah mungkin bisa dilanjutkan nanti gitu ya. Karena ini masalah yang terjadi di madrasah sekolahnya dan ini menjadi kekuatan nanti kalau ketika ini diteliti dan ditahu sumbernya kemudian diobati sehingga nanti tidak mustahil gitu ya. Sekolah Bapak nanti jadi sekolah yang pilihan utama sehingga mungkin bisa nolak-nolak murid Amin. gitu. Oke, siap dengan kepemimpinan Pak Sukardi yang dari penampilan meyakinkan, ucapannya bagus tuh, dan buktinya sudah banyak luar biasa nanti. Enggak salah Baik, lah Rocky, sekolah Tat. itu meminta Pak Sukardi untuk menjadi leader di situ. Terakhir minta kami dibacakan Al-Qur'annya. Mohon izin ini Pak Kepala, mungkin saya yang minta nih surat ini Al-Zalzalah. Tadi seperti yang orang pertama tadi Ibu Walinah tadi baca surat Al-Zalzalah, ini orang terakhir pun Al-Zalzalah. Mohon maaf, Tat, bacaan tajwid saya agak bermasalah. Siap, A'udzu sama-sama. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul Adzim. Oke sih bacanya sudah kok bagus. Mungkin tadi di akhir aja tadi kepanjangan syarohnya rohnya tadi pendekin aja. Kemudian ikfanya tadi zarotin mungkin itu izin Pak Kepala sudah bagus insyaallah. Tadi saya cari-cari mana kesalahannya, kayaknya dari awal mau mendekati habis tuh banyak betulnya gitu. Di akhir tadi kok malah oke tadi dikit sih tipis. Jadi itu terima kasih Bapak Ibu, nanti tulisannya itu difoto, difoto scan ya, kemudian dikumpulkan jadi satu ke mungkin saya minta yang paling muda di sini yang paling muda. Bu JJ, Pak. Bu JJ, kumpul ke Bu JJ semua, nanti Bu JJ